warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucu Mariam, guru SDN 208 Budinasari, Sukagali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan praktik baik saya, yaitu pembuatan buku pendekar saga dan ABC untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka dan P5. Deskripsi program tersebut adalah di dalam buku ini, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan pembiasaan ibadah harian, kemudian refleksi pembelajaran, bonding dengan orang tua, serta pembiasaan untuk berliterasi. Dalam pembuatan praktik baik ini, saya menggunakan strategi metode STAR. Yang pertama adalah situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Untuk yang pertama, pada situasi, latar belakang yang saya ambil kenapa membuat program tersebut, yaitu adalah guru merasa berjalan sendiri dengan kewajiban untuk mendidik anak keluar, seolah-olah pendidikan itu sepenuhnya ditekankan kepada guru. Di sisi lain, keluhan orang tua ketika diminta untuk saling berkolaborasi dalam mendidik anak. Orang tua seolah-olah tidak punya kompetensi di bidangnya. Jadi, orang tua itu menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Padahal, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan konsep trisentra pendidikannya, bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat harus saling berkolaborasi. Kemudian yang kedua adalah merujuk pada rapot pendidikan sekolah, di mana 1 tahun ini terdapat 2 indikator yang mengalami penurunan. Yang pertama yaitu pada iklim satuan pendidikan, subindikator kesejahteraan psikologis, dan yang kedua adalah indikator iklim kualitas pembelajaran pada metode pembelajaran. Yang ketiga, belum adanya wadah untuk mewadahi student agency terhadap peserta didik. Student agency di sini adalah suara, pilihan, dan kepemilikan. Kemudian yang ketiga adalah sekolah belum mampu mengoptimalisasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, dari sana timbullah tantangan yang dihadapi oleh guru. Tantangan yang pertama adalah bagaimana guru menerapkan prinsip-prinsip kolaborasi. Prinsip kolaborasi dengan orang tua di sini ada 3. Yang pertama, kesetaraan. Yang kedua, kerjasama. Dan yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Dan berikutnya adalah bagaimana sekolah mewadahi sebuah kegiatan untuk kolaborasi antara sekolah dengan keluarga. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana sekolah melibatkan peserta didik untuk meningkatkan minat mereka dalam literasi, yaitu dalam merefleksikan hasil pembelajarannya. Nah, dalam rencana tantangan tadi pasti ada aksinya. Aksi yang saya lakukan yang pertama adalah koordinasi dengan kepala sekolah serta rekan sejawat yang ada di sekolah. Kemudian setelah disetujui, disosialisasikan dengan orang tua. Kemudian yang ketiga adalah menumbuh kembangkan student agency pada peserta didik, karena di sini saya akan membuat buku ini didesain langsung oleh peserta didik. Nah, kemudian yang keempat, pelaksanaan pendekar saga dan ABC-nya dipantau oleh orang tua dan guru baik di sekolah dan di rumah. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Kemudian aset apa yang dipergunakan guru dalam pembuatan program tersebut? Saya optimalisasi 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama adalah aset lingkungan, aset manusia, aset finansial, aset budaya, aset agama, dan yang ketiga adalah aset sosial. Itu modal yang saya gunakan dalam mengoptimalisasi pembuatan program tersebut. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sana selain pendekar saga ada ABC. ABC itu adalah sebuah program di mana peserta didik merefleksikan atau aku bercerita setelah belajar. Dalam pembuatan pelaksanaannya, berikut saya akan tampilkan
testimoni dari peserta didik dan orang tua. Assalamualaikum anak-anak. Nah, Ibu mau bertanya nih, menurut kalian apa sih manfaat ketika kalian mempunyai buku Pendekar Saga ini? Coba, Ibu akan mulai dari Lasira. Terbiasa sholat 5 waktu. Kalau dari Mici? Bisa membaca Quran dan Iqra. Terbiasa membantu orang tua. Terbiasa bersedekah. Kalau menurut Kinara apa ya? Terbiasa menceritakan kegiatan satu dan lain bersama keluarga. Wah, hebat. Assalamualaikum anak-anak. Nah, Ibu mau bertanya nih, menurut kalian apa sih manfaat ketika kalian mempunyai buku Pendekar Saga ini? Coba, Ibu akan mulai dari Lasira. Terbiasa sholat 5 waktu. Kalau dari Mici? Bisa membaca Quran dan Iqra. Terbiasa membantu orang tua. Terbiasa membantu orang tua. Terbiasa bersedekah. Kalau menurut Kinara apa ya? Terbiasa menceritakan kegiatan satu dan lain bersama keluarga. Wah, hebat. Semenjak adanya buku Pendekar Saga ini, anak saya sudah bisa lebih baik lagi dari kesehariannya. Misalnya dalam sholatnya udah mulai lebih baik meskipun masih agak bolong-bolong. Dalam menangkap pelajaran dari guru sudah lebih baik juga, alhamdulillah. Terus dari hal lainnya juga ada peningkatan gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya buku Pendekar Saga ini sangat membantu sekali. Jadi ada perkembangan ya Bu ya, Iya. ada peningkatan Ibu jadi mengetahui tumbuh kembang anak, Iya. apa sih yang mereka dapatkan selama di sekolah gitu ya. Iya, betul. Termasuk betul Bu, saya juga ketika di buku Pendekar Saga ini ada bagian yuk ceritakan kegiatan kalian, itu mereka sudah berani bercerita gitu ya. Iya. Walaupun hanya kegiatan di rumah sederhana, Ibu itu seru gitu seperti itu. Ya, semoga kehadiran ini bisa bermanfaat ke depannya. Ibu jangan bosan untuk terus memantau kegiatan anak-anak di buku Pendekar Saga ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekomendasi dari program Pendekar Saga ini yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, teruslah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid supaya program Pendekar Saga ini terus berjalan dan sukses. Kemudian yang kedua, guru harus terus menciptakan strategi pembelajaran yang bervariasi dan bermakna sesuai dengan kebutuhan murid. Tipsnya adalah mulailah dari hal-hal yang sederhana, jadilah teladan baik di sekolah dan di rumah, serta bersabar dan konsisten. Karena menurut saya anak-anak itu adalah bunga-bunga yang mekar, dan sekolah adalah tempat mereka belajar untuk bersinar. Cinta dan perhatian keluarga adalah pondasi yang kuat untuk pertumbuhan anak-anak, dan sekolah adalah jalan menuju mereka mencapai impian mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.